Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian dalam keadaan baik-baik selalu. Balik lagi sama gue Riko Kobe di High Story 666. Dan di kesempatan kali ini gue akan nyeritain pengalaman salah satu teman horor yang kita sebut aja Jarwo. Dimana Jarwo ini melakukan perjanjian dengan makhluk yang menurut gue ini ngeri banget sih. Penasaran denger ceritanya? Saksiin terus videonya. Dan buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari High Story 666. Nah, kita langsung masuk ke ceritanya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, cerita ini menceritakan pengalaman yang kita sebut aja dia Jarwo ya. Dimana di tahun 2011 karena terdesak oleh kebutuhan hidup yang terus melambung, Jarwo mencari jalan pintas untuk meraup kekayaan dengan cara pesugihan. Meski hati kecilnya ragu, namun kebutuhan hidup yang belum mencukupi ditambah dengan anaknya yang masih harus sekolah membuat tekadnya semakin bulat untuk melakukan pesugihan. Hari itu, berbekal informasi dari seorang kenalan, Jarwo pergi ke suatu tempat di lereng Gunung Kawi. Singkat cerita, begitu Jarwo sampai ke lereng Gunung Kawi, Jarwo ini menemui salah seorang yang bisa dibilang juru kunci ya, yang kita sebut aja dia Mbah Yono. Setelah berbasa-basi, Jarwo menceritakan maksud dan tujuannya kepada Mbah Yono. "Mbah, saya mohon, saya minta tolong, bantu saya agar cepat kaya, Mbah," pinta Jarwo memandang Mbah Yono, yang menurut Jarwo berusia lebih dari 70 tahun itu. Terus Mbah Yono ini menjawab, "Apa kamu sungguh-sungguh? Karena apa yang diminta yang keramat itu sangat sulit." Jawab Mbah Yono, "Apapun itu, saya siap, Mbah." Dengan yakin Jarwo menjawab, "Yang harus kamu ingat, pesugihan ini menubalkan darah dagingmu. Kemudian, kamu juga harus menyiapkan bayi yang waktunya akan ditentukan yang keramat. Kamu harus siap dengan semua resiko itu. Jika tidak, nyawamu sendiri yang akan dijadikan tumbal." jelas Mbah Yono kepada Jarwo. "Iya, Mbah, saya ngerti. Saya sudah yakin dan bulat," jawab Jarwo menegaskan. Setelah Mbah Yono melihat keseriusan Jarwo, mereka pun menuju ke makam keramat yang menurut kepercayaan masyarakat sekitar adalah makam seorang putri yang mati bunuh diri karena anaknya yang masih bayi dirampas keluarga mantan suaminya. Dan mungkin itu juga menjadi penyebab makhluk gaib yang menghuni keramat itu meminta tumbal bayi untuk orang yang bersekutu dengannya. Setelah melewati ladang penduduk, Jarwo dan Mbah Yono pun tiba di tempat yang dimaksud. Udara pegunungan yang dingin ditambah terdengar lolongan anjing dari kejauhan, menambah kelam suasana yang ada. Sejenak, Jarwo merasa dirinya seperti hendak mati dimakan hantu. Rasa takut membuat dia berpikir ulang untuk melakukan ritual pesugihan ini. Jarwo kembali bertekad untuk melakukan ritual, apapun itu resikonya. Sesajen sudah lengkap, terhampar di atas sebuah altar batu hitam yang penuh dengan bercak darah. Asap kemenyan yang dibakar Mbah Yono pun mengundang makhluk halus yang ada di sekitar tempat itu. Dan Mbah Yono membacakan mantra-mantra. Gak lama kemudian, suasana alam pun mulai hening. Hanya sesekali kedengaran suara gesekan angin yang ada di atas pohon. Tiba-tiba tercium aroma bunga kamboja yang begitu pekat, menandakan sang penghuni gaib telah datang. Jarwo yang berada di belakang Mbah Yono hampir teriak saat melihat sosok bergaun putih
dengan tangan berlumuran darah menyeringai ke arahnya. Tawanya mulai menggema di seluruh area makam tersebut. Ada apa, Yono? Kenapa kau datang menggangguku? Tanya sosok demit bergaun putih itu. Bayono pun ngejawab. Ampun Nyai Ratu, saya hanya mengantar orang yang ada di belakang saya ini. Jawab Bayono. Sosok itu bertanya kepada Jarwo. Apa perlumu, hai anak Adam? Saya ingin kaya, Nyai. Jawab Jarwo terbata-bata. Boleh saja, tapi ada syaratnya. Pertama, kau tumbalkan anak bungsumu. Yang kedua, setiap malam Jumat Kliwon, kamu juga harus menyediakan bayi padaku. Dan jika dalam 3 Kliwon kau tak dapat menumbalkan bayi, maka nyawamu melayang. Jarwo tersentak. Karena dia nggak kebayang harus mengorbankan anak bungsunya yang baru aja berumur 1 tahun. Namun kepalang basah, apalagi dengan iming-iming kaya. Akhirnya Jarwo mau menumbalkan anaknya sendiri. Jarwo pun menjawab, "Iya Nyai, saya siap." Jawab Jarwo dengan lirih. Akhirnya perjanjian gaib pun terjadi. Jarwo telah kehilangan nuraninya, sehingga tega menumbalkan anaknya sendiri. Sang demit ini pun berkata, Sekarang pulanglah. Petik daun-daun yang kau temui sepanjang perjalanan. Setelah berkata demikian, sosok demit itu lenyap dari pandangan Jarwo. Dan setelah itu, Jarwo bergegas dengan Pak Yono ini berjalan pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, Jarwo memetik daun-daun dan ilalang yang dia temui. Dan dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan sama Mbak Yono sebelumnya. Setelah karung-karung itu penuh dengan daun-daun, Jarwo ini nginap 1 malam di rumah Mbak Yono. Dan pagi harinya Jarwo pun pulang ke rumahnya. Pas Jarwo sampai di rumahnya, daun-daun yang dia petik semua tuh berubah jadi uang. Namun sebagai gantinya, anak bungsunya yang sangat dia sayangi meninggal dengan misterius. Sejak saat itu, Jarwo berubah jadi orang kaya yang terpandang di kampungnya. Cuma seiring dengan meningkatnya kekayaan Jarwo, kampungnya pun jadi nggak aman. Bahkan bisa dibilang mencekam. Karena di setiap malam Jumat Kliwon, warga sering melihat penampakan perempuan kuntilanak. Dan setiap kemunculan kuntilanak itu, pasti ada aja bayi atau balita yang meninggal malam itu juga. Dan yang menjadi korban, rumahnya itu sebelumnya selalu dikunjungi sama Jarwo. Di keadaan kampung yang semakin memburuk, hampir tiap malam gak ada yang berani keluar rumah. Apalagi di malam Jumat. Kampung Jarwo saat itu sudah seperti kampung siluman. Seperti gak ada penghuninya. Dan teror sosok kuntilanak membuat warga ketakutan. Meski gosip tentang Jarwo yang menjadi kaya secara mendadak menjadi perbincangan, tapi warga saat itu belum punya bukti yang cukup. Jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa tuh. Setelah berjalannya waktu, Jarwo ini merenung di kamarnya. Dia baru ingat, udah 2 Jumat Kliwon dia nggak ngasih korban buat si demit kunti ini. Selain nggak ada calon korbannya, Jarwo juga mulai lupa dan terlena dengan hartanya yang begitu banyak. Saat itu Jarwo berpikir keras, gimana mencari korban. Kalau nggak dapet, maka dirinya yang akan jadi tumbal berikutnya. Saat itu dia teringat sosok demit tersebut. Sosok perempuan berambut panjang yang kusut dengan wajah pucat serta darah yang menetes dari tangannya. Seketika Jarwo merinding sejadi-jadinya. Dan anehnya,
tiba-tiba tuh tercium bau bunga Kamboja, menandakan sang demit datang menagih janji. Jarwo, Jarwo, mana bagianku? Suara itu terdengar jelas di kuping Jarwo. Jarwo kaget setengah mati. Ternyata dari luar jendela kamarnya, sosok demit mengerikan itu terlihat jelas, menyeringai ke arahnya. Kunti itu lagi-lagi ngomong ke si Jarwo. Sudah 2 Jumat Kliwon ini kamu nggak melakukan kewajibanmu. Jarwo ini menunduk ketakutan. Otaknya benar-benar buntu. Pas si Jarwo ini nunduk ketakutan itu, tiba-tiba terlintas bayangan Nia, adiknya yang baru aja tadi pagi melahirkan. Dalam hati Jarwo ini mikir, apa harus korbankan anaknya Nia? Meski dalam keadaan bimbang, tapi Jarwo ini udah gak punya pilihan lain. Terus Jarwo ini ngomong ke sosok Kunti yang ada di luar jendela itu. Pergilah ke ujung jalan. Di sana ada anak dari adikku. Ambillah. Dia adalah korbanmu. Ucap Jarwo ke demit tersebut. Tiba-tiba sosok demit itu hilang dari pandangan Jarwo. Sedangkan Jarwo ini masih terduduk dengan keringat yang ngebasahin seluruh badannya. Esok paginya kampung ini kembali geger karena anaknya Nia ini tewas dengan misterius. Semua warga ini yakin kalau anaknya Nia ini adalah korban dari kakaknya sendiri, yaitu Jarwo. Dan beberapa hari kemudian Nia pun jatuh sakit dan gak lama Nia pun meninggal. Hal itu ngebuat hati Jarwo ini hancur dan mentalnya Jarwo ini kena. Jarwo ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dan Nia ini adalah adik kesayangannya. Sedangkan kakaknya yang kita sebut aja Parjo. Sedangkan si Parjo ini tinggal di kota yang berbeda sejak Jarwo menikah. Dan hari-hari selanjutnya Jarwo ini mulai bertingkah nggak waras. Apalagi istri sama anaknya ini minggat ke kota lain karena nggak tahan sama gunjingan warga. Nah, jadi cerita ini tuh dikirimin sama Parjo, dimana Jarwo ini nyeritain ke Parjo di hari-hari terakhirnya sebelum Jarwo meninggal. Nah teman-teman, gimana ceritanya? Untuk kritik dan saran kalian tinggal tulis di komentar. Semoga dari cerita ini kalian bisa dapat pesan ya. Gimana kalau kalian melakukan pesugihan? Pasti ujungnya itu akan datang pada kehancuran. Jauhin deh hal-hal yang kayak gitu. Itu cuma pesan dari gua aja. Dan untuk yang belum subscribe, boleh kalian subscribe dulu. Biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari High Story 666. Segitu dulu aja teman-teman, cerita dari gua. Terus dukung channel kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyak ya. Gua Riko Pobi dari High Story 666. Pamit.